dengan Ya, instansi terkait ini atau baru ngomong istilahnya baru ngomong warung kopi ya. obrolan mantap? Besok atapnya bisa hilang, Iya. kusennya bisa hilang, dia cabut, dia pindahin Ntar ke mau bayar pakai apa? Salam jumpa, bertemu kembali dengan saya, Aan, dalam Re Podcast. Di sebelah saya sudah ada Pak Raymond Arfandi. Beliau Ya, adalah Sekjen Real Estate Indonesia. Apa kabar Pak? baik, makasih. Sehat-sehat Baik, selalu. ya, makasih Pak Terima An. kasih telah meluangkan waktunya datang ke studio kita nih Pak. Oke, Di tengah kesibukannya iya. Sekjen soalnya. Apalagi seminggu lalu baru Hmm, capek-capean nih. Kebetulan saya juga hadir di dalam acara HUT Re di IKN nih Pak. oke. Ini menarik nih. Pak Bas sebagai ketua otorita IKN menyebut ini pertama kalinya ada event besar di IKN, selain 17-an lah itu kan pemerintah ngadain, Oke. ini pihak luar. Dan Ray mengadakan kemeriahan ulang tahunnya di IKN. Bisa dijelaskan Pak latar belakangnya tahun ini, ulang tahun Ray yang ke 53. 53. Ya, Bisa baik. jelaskan. Baik, makasih Pak An. Jadi memang teman-teman sekalian kita tahu bahwa Real Estate Indonesia itu dibentuk tahun 72 Tahun 72. oleh Oke. Papa almarhum Ciputra Oke. sampai sehingga saat ini kita sudah berumur kurang lebih 53 tahun. 53 ulang tahun. Dan memang sudah menjadi tradisi dan kebiasaan Real Estate Indonesia untuk merayakan ulang tahunnya setiap tahun. Setiap tahun. Ya, yang kita gilir di beberapa daerah. Nah, kebetulan tahun ini itu teman-teman menyepakati untuk dilaksanakan di Balikpapan, terkhusus di IKN. IKN ya. Nah, jadi itu semua tidak terlepas daripada hasil diskus teman-teman bahwa sebagai bentuk dukungan dan support mitra pemerintah Oke. yang telah mencanangkan pembangunan IKN, ya kita wajib untuk ikut bagaimana bisa mensukseskan ya mengendorse keberadaan IKN di seluruh mata masyarakat Indonesia bahwa inilah produk baru Indonesia yang menarik, yang bagus, yang perlu kita support secara bersama. Makanya DPP RI memutuskan tahun ini untuk tentu dengan dukungan beberapa DPD-DPD yang lain Oke. memutuskan bahwa pelaksanaan HUT itu kita pusatkan nanti di Balikpapan, Kalimantan Timur, terkhusus di IKN-nya. Iya, iya. Nah, dan hasilnya sangat bagus. Ternyata yang Gimana, mendaftar sebagai peserta HUT itu hampir mencapai 1.000 orang. 1.000 orang ya Pak ya? Ya, jadi kesimpulan kita bahwa memang rupanya IKN ini masih punya daya tarik Daya tarik. yang luar Dan biasa. kabarnya ada yang daftar di ujung nih. Oh iya, iya, Tiba-tiba iya. datang. Tadinya Gue kan anggota RE, daftar secara offline di sana gitu ya. Tadinya itu yang terdaftar 600-an, 700-an, Oke. 800-an, akhirnya terakhir 900-an, 960 sekian gitu loh. Jadi hampir Seribuan mencapai lah ya. 1.000 orang. Soalnya banyak yang bawa keluarga Pak ya. Nah, itu Ada dia. anak-anak saya lihat. Itu masih di luar yang bawa keluarga yang tidak tercatat, tidak terregister ya. Jadi saya taksirnya tidak kurang dari 1.000 orang yang hadir pada saat pelaksanaan HUT ke-53 kemarin. Jadi Iya, itulah. iya, iya. Dan memang sebuah surprise buat teman-teman Real Estate Indonesia itu bahwa inilah keberadaan IKN. Saya sendiri secara pribadi baru pertama kali kemarin ke situ dan kali saya ya, pun Takjub surprise, takjub dan bangga. Iya. Ternyata hasil karya anak bangsa kita seperti ini gitu Iya, loh. Jadi iya, memang bagus, iya, iya. bagus. Dan di dalam kacamata pengusaha-pengusaha properti itu ini hal yang menurut kami sudah pasti akan berjalan baik dan tidak mungkin akan mengalami sebuah kegagalan kalau saya bilang ya. Karena konsepnya tertata dengan matang, dengan baik. Dan saya pikir di dalam maksimum 10 tahun ke depan IKN ini akan hidup sekali. Hidup sekali gitu loh ya. Dan juga anggota RI sudah ada yang MOU di sana Pak ya, kayak Sumarekon Ada. bangun sekolah, Ada. Intiland, Sumarekon, Intiland, Agung Trinity, Sedayu ya. Agung Gitu. Sedayu, Udah ya kan, mulai. Agung Podomoro kalau nggak salah. Ada grupnya Pak Johan Teja. Ya, Ada beberapa. Hmm. Dan yang terakhir itu waktu acara presentasi Pak Basuki itu Pak Ketum langsung menyatakan akan mengambil 1 hektar untuk keberadaan kantor RI dan office Wih, tower. office tower di sana. Ray. Di situ loh. Oke, Ya. oke, Dan sudah ditindaklanjuti. Kebetulan 2 hari lalu kami meeting dengan bagian komersialnya IKN Ya, oke. tentang titik-titik pasnya di mana lokasi itu, gitu loh. Jadi Pak Ketum kemarin sudah signing itu untuk ngambil 1 hektar.
hektar ya. Kantornya nanti juga akan ada di Akan sana ada di Pak ya. sana, Nah, iya, ya, iya. Karena gitu. tetap nanti jadi ibu kota ya. Iya, iya, iya. Dan mungkin bangunannya harus selaras dengan yang lain atau Ya ada pasti, aturannya juga Pak ya. pasti, pasti. Mereka itu saya bilang tadi bahwa mereka sudah mengkonsepkan, Mm-mm. mem- istilahnya merancang secara global masif, master plan-nya Mm-mm. bagus, Mm-mm. Mm-mm. sehingga cukup tertata, Mm, mm, cukup tertata dengan baik. mm, Memang kendalanya ke sana itu ya bagaimana kita bisa mendeliver, memobilisasi itu populasi ke sana. Nah, Itu itu ya. kuncinya. Itu secara alami tuh, Pak ya. Nah, jadi itu saya bilang, ya mau nggak mau, ya jangankan cuma Ray dong, mari teman-teman yang lain juga mengendorse. Hmm. Mengendorse bahwa kalau kita punya acara-acara sifatnya MICE yang sifatnya Ya, nasional, ya ya. udah, kita bikin ke sana. Iya, iya. Supaya kita ketika kita hadir ke sana langsung, kita lihat sendiri, ternyata IKN-nya seperti ini. Iya, iya. Gitu loh. Dan itu Bahkan terakhir saya tantang, bukan saya tantang, saya ajak Pak Basuki, Pak, Bapak jangan cuma Mm-mm. mengendorse ini, IKN cuma di ibu kota negara, Pak, di Mm-mm. Jakarta. Bapak datang ke daerah-daerah dong. Oh, Roadshow. Saya yakin Pak Lewat tantangin ya. Bapak datang ke Makassar aja, saya bisa siapin 100 pengusaha Makassar, dengarkan Ah, dan pasti akan terjadi nah transaksi itu. komersial. Setuju, Jadi setuju. teman-teman di daerah juga punya 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 kompeten dan punya Iya, kemampuan iya, untuk iya. investasi di sana. Jadi Bapak jangan cuma menunggu di IKN-nya datang, roadshow aja Pak. Datang ke Hmm. Makassar, ke Surabaya, Iya, iya. ke Manado. Dan Ray siap memfasilitasi itu Oh ya. iya, kita punya jaringan untuk itu. Jadi kita Iya, siap iya. aja jadi mitranya IKN untuk memfasilitasi itu. Mm-mm. Gitu loh. Jadi pengembang dari Indonesia juga yang diajak sana Pak ya Ya, menghidupkannya. dan salah satu yang saya usulkan juga secara konkret itu adalah eh, mereka membuat sebuah konsep pusat diklat. Pusat Pusat diklat. diklat ini yang kita perlu endorse duluan supaya kalau katakanlah sudah ada 5 sampai 10 institusi diklat yang ada di sana, automatically ada populasi, ada mobilisasi Iya, populasi ke sana. iya benar Pak Gitu ya. loh Iya, ya. iya. Kita bisa bayangin kalau ada misalnya 100-200 peserta, ya jangan cuma ke Bali lah, jangan ke Setuju. Labuan Bajo, jangan Dirubah cuma ke sekarang Lombok triknya lah. ya. Ya, kita tahu mereka 3-4 hari di sana kan, why not gitu loh. Ya. Iya, iya. Ya, tapi dikasih kesempatan dalam bentuk aktivitas lain, misalnya ada olahraganya, Iya, ada gatheringnya, iya, iya, gitu-gitu iya, loh. iya, Tapi iya. bagaimana mobilisasi Menghidupkannya ya. populasi ke sana, gitu loh. Sementara ini untuk ya traveling lah ya berarti ya. Ya, Jadi gitu loh. menginformasikan. Dan ini dibuktikan loh Re. Di sosmed tuh hampir semingguan tuh jadi Rame orang banget traveling. kan? Kebetulan saya juga banyak berteman Ya, dengan anak traveling. masih Udah rame banget di semingguan nih situ. viral ini tentang IKN. Ya, ya. Intinya kita siap jadi mitra pemerintah khususnya bagi otorita IKN untuk mensukseskan IKN, gitu Hmm. loh. Mudah-mudahan tadi rencananya itu tetap berjalan Pak ya. Ya, Ray ya. akan bangun kantor di sana. Mhm. Nah Pak, tarik ke belakang lagi tahun 72 Ray berdiri dan Pak Raymond juga orang lama juga di Ray. Gimana nih Pak perjalanan 53 tahun ini Pak? Jadi memang Pasang surut Ray nih. dengan 53 tahun itu kan bukan waktu yang singkat ya. Sehingga Dewasa, udah dewasa secara banget. organisasi kita sudah harus matang dan dewasa. Mm-mm. Makanya di setiap pemerintahan dengan seluruh stakeholder perumahan kita selalu menjalin kemitraan yang baik. Karena menjadi dewasa dengan 53 tahun itu sebuah tantangan. Hmm. Jadi dan kita harus buktikan tantangan itu kita jadikan peluang. Tantangan buktikan Kita peluang. jadikan peluang gitu loh ya. Jadi makanya kita harus bermitra. Kita punya potensi, kita punya kekuatan. Nah ini kita harus bermitra dan pemerintah yang punya juga otoritas tentang regulasi-regulasi, kewenangan-kewenangan regulasi ya kita mitrakan gitu loh. Dan otomatis sebagai organisasi developer pengembang yang boleh dikata yang terbesar saat ini di Indonesia itu Berapa jumlah anggota Pak? kurang lebih kita 6.000. 6.000. Kurang Oke. lebih 6.000 pengembang gitu ya. Dan memang ya kita saling mensupport dengan pemerintah. Pemerintah butuh investasi-investasi di bidang pemenuhan kebutuhan perumahan. Kita juga butuh pemerintah di bidang relaksasi regulasi-regulasi di sektor Regulasinya perumahan, dibikin kondusif. Gitu, Pak. kondusif, percepatan, ya, yang gitu-gitulah. Pak, dari 6.000 nih kan menjaga suara biar seirama, satu komando. Gimana nih Pak? Bapak aktif juga di kepengurusan nih. Urusan sebelumnya Ya juga aktif juga di kalau pusat. kalau ada sedikit miss di beberapa daerah sih wajar-wajar saja. Ya. Tapi sejauh ini organisasi RAI masih solid, ya, masih solid karena kita punya Sabta Brata,
yang kuat, kita punya anggaran dasar yang kuat gitu ya. Dan banyak orang-orang hebat di REI ini yang punya pengalaman juga yang hebat. Iya. Tidak sedikit, Senior-senior tuh banyak yang ada di ya sini ya Pak ya sekarang ya. tidak sedikit alumninya REI itu menjadi petinggi-petinggi di pemerintahan, Pemerintahan ya. menjadi Lembaga negara juga lembaga ya. negara, menjadi Anggota dewan juga ada Pak anggota ya. dewan legislatif gitu ya. Dan bahkan menjadi katakanlah pengusaha-pengusaha kelas dunia. Iya, iya. Bahkan sama-sama yang kita ketahui kan sekarang Pak Budi Harso itu presiden VFC-nya dunia, Real estate dunia Pak ya. real estate dunia. Itu satu kebanggaan sendiri bagi REI bahwa ternyata real estate dunia ini organisasi VFC ini dipimpin oleh orang Indonesia. Dan secara spesifik adalah anggota REI. Iya, iya, iya. gitu. Iya, hebat ya. Nah, pengembang baru kan terus bermunculan, terus ya juga mungkin ikut berorganisasi di REI. Nah, ini ada edukasi khusus atau treatment khusus? Oh iya. Kita Seperti apa Pak yang dilakukan kita REI punya kepada dorongan selalu itu bagaimana bisa menasionalkan pengembang daerah. Jadi menasionalkan pengembang daerah? Jadi bagaimana kita mendorong kolaborasi antara pengembang nasional dengan pengembang daerah. Itu juga implementasi daripada Undang-Undang Perumahan Nomor 1 tentang hunian berimbang. Nah, Oke. ketika ada kewajiban pengembang besar untuk mengimplementasikan hunian berimbang, kita selalu mengadopsi dan menghimbau untuk menggandeng pengusaha-pengusaha lokal. At least mereka punya tanahnya. Mereka punya aset tanahnya, pengembang gede datang dengan modal pembangunan, dengan manajemen yang solid, manajemen yang profesional, biar pengembang daerah bisa belajar. Gitu loh. Nah, itu. Jadi memang kita selalu dorong itu bagaimana bisa menasionalkan juga pengembang daerah gitu ya. Ada knowledge juga Pak ya. Ada knowledge. Gak ada sekedar berbisnis gitu ya. Ya itu yang kita minta supaya pengembang daerah, at least kalau dia ke daerah itu dia cari lokasi itu menggandeng teman-teman lokal daerah gitu loh ya. Itu Karena udah kerap dilakukan Pak ya. ya karena mereka punya jaringan yang kuat, manajemen skillnya profesional yang bagus. Kalau kita mau kelola sendiri kita butuh waktu misalnya 2 tahun, kalau kita gandeng yang profesional begini setahun udah habis ya, kenapa tidak? Kalau kata anak sekarang warga lokal, harus gandeng warga lokal. Itu selalu kita dorong kok. Karena untuk menghidupkan 6.000 anggota kita itu memang bukan pekerjaan yang sulit. Tapi itulah prinsip kita bahwa kita merubah tantangan itu menjadi sebuah peluang. Iya, tantangan jadi sebuah peluang. Ya, termasuk program 3 juta rumah nih. Oh iya. Terlepas di luaran sepertinya banyak orang, wah ini begini. Gimana REI sendiri, Mas Sekjen? 3 juta rumah ini adalah program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo bersama dengan Pak Gibran. Jadi karena sudah menjadi program presiden dan sudah dilimpahkan kewenangan dan tugas itu kepada Kementerian PKP. Dan ada kementeriannya sekarang. Ada kementeriannya sekarang, sehingga mau tidak mau kita harus berkolaborasi untuk mendukung bagaimana mewujudkan. Saya kira Pak Menteri sudah cukup bagus, banyak selalu membuka peluang untuk diskusi, mengajak pengembang senior yang bagaimana bisa membangun 3 juta rumah. Karena memang secara nasional pengembang lokal nasional kita itu sudah membuktikan. Kita kalau lihat ke BSD itu ada 6 juta orang. Kita kalau lihat Sumarekan, Alam Sutra itu ada jutaan orang. Mereka sudah membuktikan. Jadi memang mereka harus diajak untuk duduk berdiskusi bagaimana menciptakan itu. Dan daerah-daerah yang dikembangkan Bapak sebutkan tadi jadi penanda tuh Pak. Nah itu mau dia. kemana? Itu lewat Alam Sutra aja tar ini. Oh itu BSD. Karena mereka udah punya pengalaman juga puluhan tahun. Bagaimana bisa menciptakan dan mengadakan, membangun sebuah kota baru, ya. Itu saya kira Pak Menteri cukup kondusif, selalu diajak. Mungkin kalau nggak salah seminggu sekali itu selalu itu. Pengembang gede saya lihat itu Pak Menteri. Terbang-terbangan juga nih kadang buat ganti Pak. Diajak untuk diskusi-diskusi tentang itu. Karena memang 3 juta itu bukan hal yang mudah. Karena kalau kita mengacu pada data rumah subsidi itu kan hanya kurang lebih 200 sampai 300 ribu. Sedangkan yang dicanangkan Pak Prabowo itu adalah 3 juta rumah. Karena di desa juga Pak. Lebih spesifik lagi itu mau ditaruh itu di pedesaan dengan pesisir. Ini tantangan berat buat Pak Menteri Perumahan memang. Bagaimana dia bisa menciptakan sebuah roadmap, sebuah konsep mengadakan 2 juta rumah itu di pedesaan dan pesisir gitu loh Pak. Nah REI sendiri atau Pak Sekjen lah melihat ini gimana nih, hal yang baru kan pedesaan dan pesisir. Nah memang ini ada, saya cerita dulu persoalan kendala ya.
persoalan kendala ketika kita berbicara rumah di pedesaan. Kita akan berhadapan dengan user itu yang sifatnya non-bankable. Non-bankable, oke. Non-bankable artinya kita jangan cari user di pedesaan ini yang bisa membawa ini loh slip gaji saya. Iya. KTP aja belum tentu dia punya. Setuju, setuju. Gitu loh ya. Nah, ini tantangan buat Kementerian PKP itu bagaimana bisa menjadikan masyarakat pedesaan dan pesisir itu yang non-bankable menjadi bankable. Nah, ketika dia menjadi bankable itu otomatis pembiayaan itu akan aman. Gitu loh ya. Jadi memang harus dimulai dengan yang pertama dan sudah dilakukan oleh Bapak Presiden itu tentang penetapan status PSN. 100 PSN. Jadi 3 juta ini sudah menjadi program nasional. 3 juta rumah ini program PSN strategis juga? nasional. Strategis Nah, nasional. ketika dia bersifat PSN itu banyak kemudahan relaksasi regulasi maupun dukungan daripada institusi lain untuk mensupport. Itu satu. Nah, yang kedua memang kita sudah harus memikirkan itu tentang konsep rumah pedesaan yang hilirisasi. Jadi kalau hilirisasi itu jangan cuma pikir di sektor pertambangan. Jadi sebaiknya juga itu ada konsep hilirisasi itu di sektor rumah pertanian. Rumah pertanian. Nah, gitu loh. Nah, ketika kita berbicara rumah pertanian itu bagaimana misalnya pemerintah mengajak investor, yuk kita investasi di rumah pertanian, bebasin lahan, bikin rumah pertanian, ya. Nah, kemudian tapi dihilirisasi. Jadi ketika mulai ditanam pertanian bla bla bla, ada supportnya pemerintah di situ. Contohnya kita dikasih bibit, dikasih pupuk, dikasih penyuluh. Dijagalah istilahnya sama Kementerian Pertanian ya supaya hasil pertanian yang kita bangun bersama rakyat petani ini bisa berhasil. Petaninya kita minta bupati seleksi deh, Bapak cari saya bupati, kasih saya petani yang selektif. Bangunlah pertanian ini. Ketika petani ini selesai panen, kita bagi hasil. Pengusaha berapa, petani berapa. Nah, petani ini nanti hasil kerja kerasnya dia itu ditabungkan. Ditabungkan oleh perbankan yang membiayai dia tadi itu. Nah, ketika nanti ada perhitungan sendiri ya, ketika udah panen 2-3 kali atau 3-4 kali, itu tabungan dia bisa menjadi rumah hunian. Nah, itu yang saya masukkan dengan hilirisasi. Jadi kerja bareng nih Pak. Nah, jadi ketika dia mulai tanam sampai dia punya rumah itu dihilirisasi oleh pemerintah gitu ya. Harusnya sih itu bisa jalan ya. Nanti kalau misalnya dia petani ini 3-4 kali panen, tabungan hasil kerja dia itu sudah ada, ya bangunkanlah dia rumahnya. Gitu loh. Jadi memang itu salah satu jalan menjadikan petani dan nelayan itu menjadi bankable. Jadi bankable. Kalau Bapak mau tunggu dia kasih slip gaji nggak bakal. Sampai kiamat nggak juga maksudnya. Nggak bakal. Tapi kalau ini dihilirisasi dengan konsep tadi, petani yang bekerja di kawasan rumah pertanian ini terintegrasi ini tercatat terregistrasi oleh kementerian gitu ya. Udah jelas nih yang jadi kerja ini data juga by ya. data ya. Ini semua mendapat pembiayaan dari bank. Nah, jadi hasil panennya disimpan oleh bank di rekeningnya. Ketika 3-4 kali panen cukup menjadi 100 jutaan, ya udah bangunkan dia rumahnya. Hasil keringatnya juga itu pasti dijaga oleh dia. Kontraktornya kontraktor lokal. Nah, itu secara teknis ya. Teknis tuh ya. Yang penting kan biayanya sudah ada. Biayanya ada. Dan itu tidak mengandalkan APBN. Itu bisa mengandalkan sharing kolaborasi antara pemerintah dengan swasta kan. Kita nggak usah jauh-jauh deh. Begitu banyak perusahaan kelapa sawit yang ada di Indonesia. Oke. Nah, hampir semua perusahaan konglomerat itu punya perkebunan kelapa sawit. Nah, kalau ini diterapkan menjadi rumah pertanian terintegrasi kelapa sawit dengan melibatkan sekian ratus ribu atau jutaan petani, ya 3 juta rumah bukan hal yang 2 juta itu bukan hal yang mustahil, Pak. Yang penting petaninya disuruh garap ini. Kamu satu petani 1 hektar ya. Ya, hasil kerjamu 1 hektar ini menghasilkan uang sekian, tabung. Dalam waktu sekian. Sekian kan dijaga oleh dihilirisasi oleh pemerintah kan? Yang awal pemerintah ya. Ya, yang awal karena ini Kementan lah. Kementan ya. Kawal lah mereka itu. Jadi ketika mereka panen itu, nanti yang tampung hasil panenmu siapa? Harga jualnya berapa? Sama lah kita di FPP, Pak. Bapak disuruh bangun rumah, Bapak cuma boleh jual harga sekian ya. Udah ditentuin harganya. Itu namanya dikawal oleh pemerintah kan, Pak? Kawal pemerintah. Nah, ini juga sama. Kita akan dikasih bantuan bibit, pupuk, alsintan, penyuluh, bla bla bla. Tapi harga jualmu sekian, jatah petaninya sekian. Ini udah Pak Sekjen coba utarakan Pak, mungkin dengan ya, instansi terkait. Ini baru
baru ngomong istilahnya baru ngomong warung kopi ya. Obrolan, tapi ya Nah, tapi biasanya yang dari warung kopi itu Pak, yang saya kejadian Mas sudah Sekjen. pernah utarakan kepada beberapa teman-teman, tapi kan itu bukan ranah kewenangan saya untuk menjadikan kan. Ya cukup saya ceritakan konsep yang saya pikirkan. Salah satu alternatif untuk bisa Iya, mewujudkan iya, 2 juta rumah pedesaan, saya bilang harus gandeng pertanian. iya, Karena iya, iya. keahliannya petani ada di bertanam. Iya, dan yang di sekitar dia nggak mungkin ya kita Dia, pindahin Pak ya. kalau Bapak sekarang kasih petani itu rumah tipe 36, ya saya yakin besok atapnya bisa hilang, Iya. kusennya bisa hilang, dia cabut, dia Bulan depan pindahin ke, gue bayar pakai apa nih cicilan gitu ya. dia kasih kembali ke rumah gubuknya, Iya, iya, iya. gitu loh. Tapi kalau dibikinkan rumah nanti dengan hasil keringatnya sendiri, dia jagalah. Pasti dia mati-matian jaga kan, Iya, 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 iya. gitu loh. Itu dalam konsep pemikiran saya salah satu alternatif untuk mewujudkan 2 juta rumah di pertanian dengan cara menggandeng yang namanya rumah pertanian Rumah terintegrasi. petani integrasi. Oke, oke, oke. Nah Pak, itu. next, FLPP kan ada penambahan ya Pak ya. Hmm. Gimana nih respon Pak Sekjen? FLPP itu ternyata gini ya. Ini juga saya udah usulin kepada Pak Menteri mengenai penambahan kuota FLPP. Sebenarnya untuk dukungan ke situ itu tidak perlu menambah PBN. Cukup Tidak perlu nambah menambah APBN. PBN. Cukup kita membuat sebuah konsep yang namanya pembiayaan berimbang. Pembiayaan berimbang. Nah, kemarin kan saya lihat di berita itu Pak Ara itu sudah mengajak BCA, Oh iya, bank-bank swasta untuk menyiapkan iya, kuota Nobu, FLPP, iya, 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 Nobu iya. gitu ya. Ya kalau pandangan saya sih, kalau kita mau tarik mereka bukan di situ segmennya, Pak, bukan di situ sektornya. Ah, Ya, BCA siapin 1.000, 2.000, 3.000 fine buat dia. Persoalannya apakah ada user yang mau ke BCA untuk rumah subsidi? setuju. Ketika Bapak kasih dia kuota 1.000, dia bilang nggak ada user, Pak. Nggak ada yang ke saya. Mm, mm, mm. Nah, kalau mau manfaatin bank-bank gede ini bukan di situ, Pak. Manfaatin dia di sektor lain ya. Sektor lain itu apa? Apa? Wah, Nah, itu yang saya namakan dengan pembiayaan berimbang. pembiayaan berimbang. Berimbang. Artinya gini, FLPP itu ternyata menggunakan 75% APBN, 25% bank. Mm, mm, Oke. Dengan menghasilkan kuota sekitar 220.000 per tahun. Anggaran 26 triliun kalau nggak salah. Iya, Nah, itu menghasilkan 220.000 kuota. Tapi komposisinya adalah 75-25. iya. APBN 75, banknya 25. Bang 25. Nah, 25 perbankan ini 80% dihandle oleh BTN. BTN. Oke. Bank lain nggak mau peduli dengan kondisi itu. Hmm. Ya dorongan Pak Ara sih bagus. Bagaimana mengendorse bank lain oke. Tapi memanfaatkan bank lain itu kalau saya bukan di situ. Jadi harusnya sekarang komposisi ini diubah menjadi 50-50. 50-50. Nah, Oke. dengan menggunakan APBN yang sama, komposisi 50-50, otomatis kuota akan naik kan? Jumlah Jumlah tambah jadi ya. naik, kuantiti naik kan? Quantity, iya. Nah, tapi tidak menambah PBN. Iya, iya, iya. Pertanyaannya, BTN mengatakan, bos kalau 50-50 likuiditas saya nggak kuat. Hmm. Disinilah dibutuhkan bank lain suntik BTN. Oh. Jadi kalau mau minta Caranya BCA, seperti itu ya, lebih manis kalau kita ya. mau minta BCA support sama kita, jangan support kuota FLPP-nya, Pak. Support Iya. ini likuiditasnya ini. Iya. Supaya kuota yang tadinya 220 bisa menjadi 350 Iya, tidak iya. menambah PBN. Karena ranahnya yang berbeda BCA dan tanda kutip BTN ya. Iya, jadi maksud saya sekelas BCA itu Iya, bener. dia titip aja 2 triliun. Coba bayangin, Pak. Kalau BCA titip 2 triliun, Mandiri 2 triliun, BRI 2 Iya, triliun. iya. Ini titip aja semua ini bank-bank lain juga keroyokan 2 triliun. Titip aja kamu punya uang ini ke BTN, itu BTN kelolakan Iya. sebagai penyaluran FLPP. Iya. Itu Iya. sebagai kewajiban dia dengan konsep yang namanya pembiayaan berimbang. Berimbang. Gitu loh. Iya, iya, iya. BCA itu setahun dengan bank-bank plat merah yang besar-besar itu setahun untungnya itu 47 sampai dengan 60 triliun loh, Pak. Iya, 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 iya. Kalau dia support kita 2 triliun ke situ Buat nggak itu goyang ya. dia. Investasi namanya Iya, lah ya. tapi kalau mau minta dia BCA yuk pegang kuota 1.000 ya. Dia happy tuh Pak kalau dikasih begitu. Paling dia terakhir dia bilang nggak ada yang ke saya, Pak. Iya, benar. Nggak ada yang ke saya. Gitu loh. Iya, iya, Jadi kalau mau manfaatin mereka, manfaatilah di konsep pembiayaan berimbang. berimbang. Gitu loh. Siapkanlah likuiditasmu, bantu BTN supaya dengan komposisi 50-50 kuantiti kuota itu naik, tidak menambah APBN. Gitu loh. Bagus ya, menarik sih itu ya. Jadi ya
Nggak Itu perlu yang saya sudah saling sampaikan. berebutan. Ya kita kalau di penyedia jasa penyedia perumahan kan dikenal dengan hunian berimbang. Mm-mm, Kita disuruh bangun satu rumah mewah, dua menengah, tiga rumah sederhana. mm-mm, Ya mm-mm, kenapa tidak di pembiayaan juga kita minta pembiayaan berimbang. Jadi mm. misalnya sekelas Sesuai porsinya sesuai ya. porsi. Misalnya sekelas BNI, Mandiri, Bank Mm-mm, BCA, mm-mm, kamu melayani KPR komersial berapa? Kalau mm-mm, saya minta 5% atau 10% untuk layani subsidi boleh nggak? mm-mm, mm-mm. Jadi jangan juga tanpa data ya. Iya. Nah, kalau dia layani misalnya setahun dia layani misalnya 20 triliun, ya toh, Mm-mm, mm-mm, saya minta 10%-nya untuk melayani subsidi, mm-mm, ya mm-mm. 2 triliun, Pak. Iya, iya. Ya, Itu 80 T-nya kamu normal deh, itu dari komersial. satu perbankan tuh ya. Itu dari satu, ya, bisa bayangkan ada berapa. Jadi untuk mengcover, kalau saya tidak salah itu dulu Pak Heru sempat ngomong sama saya, dia butuh likuiditas kurang lebih sampai 8 sampai 9 triliun untuk mencukupkan menjadi 50-50. Nah, kalau 9 triliun ini dikeroyok oleh seluruh perbankan non BTN, Mm-mm. harusnya Likuiditasnya. likuiditasnya selesai, clear gitu loh Pak. Tidak membebani APBN lagi. Nah, itu maksud saya. Oke, Itu oke. usulan saya sih, saya udah sampaikan, nggak tahu realisasinya seperti apalah. Nah, Ray sendiri tahun ini berapa target, Pak? Buat Kita selalu ada di average itu FLPP? 45 sampai dengan 50%. 50% ya Dari dari. seluruh total kuota FLPP ya. Mm-mm, mm-mm. Kita average ada 45 sampai, kalau nggak salah tahun lalu kita 44. 44%. Ya, Kalau di unit berapa tuh Pak jumlahnya? tahun Sekitar lalu kan kalau nggak salah dia ada 20 ya? di 220 ya. Iya, Itu heeh. kita di 100. 100 ribuan Oh. lah. Kontribusi terbesar di mana sih, Pak? Ray ini untuk rumah subsidi? Jawa Barat Jawa Barat. Jawa Kalau Barat ya tiga masih. besar itu Tiga besarnya ya. Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Oh. Ya, yang terbesarnya. Mm-mm. Tiga besarnya itu di situ. Tiga provinsi Ya, itu tiga ya. besar. Jadi lumbung rumah subsidi ya. Iya, 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 iya. Nah, daerah-daerah baru, Pak, Pak Sekjen mungkin ada pantauan baru nih tahun ini yang kebutuhannya Nah, tinggi. nah kembali lagi kaitannya ke 3 juta rumah ya. Kalau 3 juta rumah itu, saya udah sampaikan juga Pak Menteri ARA itu Pak, kalau saya boleh usul, Bapak bikin dulu yang namanya database kebutuhan rumah nasional. Yap. Ya, sehingga dari situ kita berangkat Pak, membuat konsep 3 juta rumah seperti apa. Jangan sampai Bapak siapkan 10.000 di Kabupaten Goa, Mm-mm. ternyata dia butuhnya cuma Kebutuhannya 3.000. 3.000. Bapak taruh 5.000 di Cilegon, ternyata dia butuhnya 25.000. Hmm. Karena database kita itu tidak ada. Ray itu ada tuh, Pak tentang itu. Tidak ada Pak. Belum Jadi juga kita ya. sekarang ini hanya berbasis pada data backlog yang dikeluarkan oleh BPS. BPS. Nah, yang dikeluarkan BPS itu saya belum tahu pasti sistem kerjanya, tapi informasi yang saya dapatkan itu BPS itu mengeluarkan data backlog itu bukan berdasarkan kebutuhan real rumah, tapi dia mengeluarkan berdasarkan tingkat pertumbuhan populasi masyarakat Indonesia. Oh, Ada populasi berapa ya. yang lahir, ada berapa yang Itu terus bertambah. nah itu makanya Hari ini ada juga bertambah kita kan. cerita backlog ini 15 tahun nggak Iya. pernah habis. Nggak pernah selesai. Kemarin waktu kita audiens dengan bukan audiens ya, kita LDP dengan Komisi 5 ada pertanyaan anggota Komisi 5 bagus banget. Ya. Dia tanya Minggu lalu, Pak ya? minggu lalu. Pak, kalau kita buka data BPS backlog 2023 kita backlog 12,7 juta. 2024 backlog sisa 9,9 juta. Nah, pertanyaan saya dia bilang, di mana dibangun ini 2,8 juta? Iya, iya, iya. Itu aja kita pakai konsepnya kan selesai 3 juta rumah, Pak. Di atas kurangi nama yang ininya. Ya kan? Dari 12,7 menjadi 9,9. Sebarannya ada Di mana ini 2,8 ini di mana Bapak bangun ini? Itu aja kita pakai konsepnya selesai. Nggak usah kemana-mana. Nah, ini nggak ada yang bisa jawab. Iya. Karena yang Jadi saya yang bilang, paling bener ya. karena yang saya bilang tadi Kebutuhan di Pak, kelurahan kecamatan ini berapa unit? kita punya Nggak ada ya? perangkat kok. Kita punya perangkat Pak. Kita dari gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, Iya. desa, dusun, RT, RW. Iya, Kita iya. punya Pak. Kalau satu RT biasa membawai kalau nggak salah 20-30 kakak. Iya. Nah kalau dia survei 30 kakak yang butuh rumah berapa sih? Iya, selesai sih, Pak. Baru direkap secara nasional. Jadi kita punya database. By name, by address. By address gitu loh. Karena kalau kita berbicara sebenarnya kita berbicara tentang 1 juta rumah perkotaan, menurut saya itu sudah mendekati apa yang kita bangun, Pak. Ya, kita ini punya 543 kabupaten kota.
Kalau satu kabupaten kota membangun atau mengeluarkan berbasis PBG, Berbasis PBG. PBG saja ya. Jadi rumah baru, rumah renovasi rumah. Kalau satu kabupaten kota average bangun 1.500 sampai dengan 2.000 unit, berarti angka 900.000 itu sudah ada. Sudah ada ya sebenarnya ya, Pak ya. Karena kita punya 543 kabupaten kota kan, Pak. Nah, contoh kalau di Sulawesi Selatan misalnya Kota Makassar, berapa PBG-nya? Di Jakarta itu berapa PBG-nya? Ya udah dari situ dulu kalau mau pendekatan gampang. Iya. Jadi sebenarnya kita sudah membangun berapa sih dalam setahun? Nah, ya kita memang butuh database. Iya. Nah, Sebenarnya datanya ada, tinggal diolah. mereka harus kolaborasi dengan, ya inilah kita butuh tangannya Kementerian Dalam Negeri. Kita butuh Mendagri punya tangan. Ya, koordinasi. Ya, kita butuh tangannya Mendagri untuk bisa dibantu secara perangkat itu dari gubernur, bupati, camat, lurah, desa, dusun. Ya. Nah, yang kedua, kota punya wali kota, camat, lurah, RW, RT. Kalau ini bisa dikumpulin database-nya, kita bisa dapat data yang real dong. Iya kan? Kan bisa dibikin kuesionernya. Satu keluarga ditanya, Bapak punya anak berapa? Umurnya berapa? Jadi potensi tahun depan, ini tahun depan ini umurnya 24. Tahun depan dia udah mau nikah, butuh rumah. Centreng satu. Gitu loh. Ini keluarga ternyata anaknya masih balita. Ya 10 tahun belum cari rumah lah. Gitu loh. Tapi kalau hanya berbasis pada BPS, kita nggak tahu dia pakai metode apa. Makanya dia punya fluktuasi bisa dalam jumlah jutaan, tapi nggak tahu di mana barang itu dia bangun. Ya, karena BPS itu hanya berbasis pada populasi Pak ya. Penduduk Indonesia. Gitu loh. Gitu. Zamannya saya masih ketua RW 2010 sudah 11 juta. Sampai sekarang masih segitu-gitu juga. Iya, kisarannya itu aja Pak, terus di 2 digit. Jadi kalau kemarin ditanya 12,7 jadi 9,9, itu iya, benar tuh, Pak. Kenapa itu bisa begitu? Simpel ya, nanya simpel. Nah, itu kenapa bisa begitu? Mungkin kena COVID. Akhirnya banyak menunda kehamilan. Iya. Ya, makanya tiba-tiba drastis turun. Nah, makanya kita coba mengkaitkan, ternyata dia berbasis pada populasi penduduk. Nah, gitu loh. Jadi bukan terhadap benar-benar data real kebutuhan rumah. Kalau kita bandingin dengan Kementerian PUPR, dia bisa jawab, Pak. Berapa kilometer jalan nasional? Dia bisa jawab. Di mana yang mau dikerjakan tahun depan? 2 tahun depan di mana? Di mana yang rusak? Dia pun bisa jawab, Pak. Berapa kilometer jalan provinsi? Dia bisa jawab. Nah, PKP karena timbul tenggelam, kadang ada, kadang tidak ada. Nah, dia harus mulai dengan sebuah hal yang baru. Database. Mitigasinya harus benar-benar ini, Pak ya. Database. Gitu database jadi modal buat selanjutnya. Modal utama itu database. Programnya udah ada. Apapun dia bisa bikin kalau dia punya database. Iya. Ini programnya udah ada, program 3 juta rumah. Apapun ya. Dia bisa bikin. Ya. Dia harus kolaborasi dengan Kementerian Mendagri, bikin database. Dia bisa kolaborasi dengan BPJSTK. Iya. Karena BPJSTK itu punya data itu berapa sih orang bisa bayar cicilan. Iya. Kalau saya nggak salah, anggota BPJSTK itu 37 juta orang, Pak. Nah, sebenarnya di mana saja, titiknya, berapa dia dapat, yang punya data itu BPJS. Itu pekerja formal tuh, Pak. Nah, pekerja formal. Dari situ dia bisa dapat kan. Gitu loh. Jadi sebenarnya terbuka peluang untuk dia kolaborasi dengan institusi lain mendapatkan database. Oke. Nah, gitu loh ya. Oke, Pak Sekjen. Cukup tercerahkan juga. Next kita ketemu lagi dengan tema yang lain. Oke, Terima kasih, Pak Sekjen. Terima kasih ya semua ya. Oke.